Selanjutnya di sini ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama itu sebagai berikut. Persamaan elips dengan pusat berada di O 0,0, titik fokus di min 4,0 dan 4,0, serta panjang sumbu mayor 12. Pertama-tama kita bikin yang diketahui dulu. Yang diketahui pertama kan di sini pusatnya berada di O 0,0. Terus kita disuruh nyari persamaan elipsnya. Persamaan elips kalau pusatnya di 0,0 kan sama dengan x kuadrat per a kecil kuadrat ditambah y kuadrat per b kecil kuadrat sama dengan 1. Berarti kita punya diketahui pertama persamaannya sebagai berikut. Nah, habis itu titik fokus. Karena titik fokusnya ini kan dari min 4,0 dan 4,0. Nah, yang berubah itu kan min ini bagian x-nya ini kan x, y. Yang berubah itu kan posisi x-nya. Kalau yang berubah posisi x-nya, berarti elips itu berbentuk horizontal. Nah, habis itu kalau elips itu berbentuk horizontal, maka kita persamaan a kecil b kecilnya yang ini. Yang b kecil kuadrat ditambah c kecil kuadrat sama dengan a kuadrat. Terus nih, ini kan berarti kan elipsnya elips horizontal ya. Terus dia punya titik fokus di min 4,0 sama 4,0. Nah, dari titik pusat ke titik fokus itu kan ini sama dengan c kecil. Berarti dari ini ke sini itu kan 4 nih. Dari sini ke sini juga 4 tuh kan. Berarti kita diketahui c kecilnya sama dengan 4. Nah, sumbu mayor 12. Sumbu mayor itu apa sih? Sumbu mayor itu kan sumbu terpanjang. Sumbu terpanjang kan yang ini nih, sumbu mayor ini. Nah, kalau misalnya sumbu mayor 12, berarti dari sini ke sini itu 12. Sedangkan dari pusat ke titik yang ini nih, titik apa pokoknya kalau sumbu mayor itu kan 2a. 2a itu sama 12, berarti a nya itu sama dengan 6. Kita udah tahu a nya itu 6, c nya itu 4. Yang perlu kita ini carikan persamaan elips. Persamaan elips ini kan kita perlu a sama b. Nah, tapi yang di sini yang diketahui cuma a. Nah, kita cari b itu pakai persamaan ini menggunakan, karena kita tahu c kecil ini. Nah, b kuadrat ditambah c kuadrat sama dengan a kuadrat. Kita masukin a nya. Pertama-tama kita kan perlu nyarinya b. Berarti kita pindahin c nya. C kuadratnya kan ke kanan, jadinya minus c kuadrat. Nah, kita masukin a kuadrat sama c kuadrat itu berapa? A itu sama dengan 6, c itu sama dengan 4. Nah, terus 6 dikuadratin itu 36, 4 dikuadratin itu 16. 36 dikurang 16 itu kan 20. Ini kan b kuadrat sama dengan 20. Berarti kalau kita pengen nyari b, 20 itu kita akarin. 20 itu diakarin kan akar 20. Akar 20 itu kita keluarin nih. 20 dibagi 2 kan 2 kali 10. Habis itu 2 kali 2 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. 2 nya bisa kita keluarin, sisain akar 5. Nah, karena kita udah tahu b nya berapa sama a nya berapa, kita masukin a sama b nya ke rumus. Nanti a nya itu kan 6. Habis itu b nya itu dalam kurung 2 akar 5. 6 dikuadratin itu 36. Habis itu 2 akar 5 dikuadratin itu jadi 20. Nah, nanti jawaban di ABC nya itu biasanya bentuknya kayak gini. Habis itu ada contoh soal yang kedua. Koordinat titik pusat elips yang persamaannya 4x kok. 4x ini maksudnya 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat. Oh iya bener. Ini maksudnya 4x kuadrat ditambah ini deh, biar takut salah. Ini bukan 4x2 tapi maksudnya 4x kuadrat. Ini 9y kuadrat. Nah,
4x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 8x ditambah 36y ditambah 4 sama dengan 0. Kan kita disuruh nyari koordinat titik pusat. Koordinat titik pusat itu kan P sama Q. Ini P sama Q. Nah, supaya dari persamaan ini kita bisa ketemu P sama Q nya, nah kita ubah persamaan ini jadi kayak gini. Nah, ini pelan-pelan ya. Ini kan 4x kuadrat kita ini dulu nih, supaya kita bisa ngepisahin antara x sama y, yang x ini sama yang x ini kita pindahin ke paling kiri. 4x kuadrat dikurang 8x. Habis itu selanjutnya 9y kuadrat ditambah 36y ditambah 4 sama dengan 0. Nah gini, kita kan pengen nyederhanain 4x kuadrat dikurang 8x. Itu kan 4x kuadrat sama min 8x itu kan bisa sama-sama dibagi 4. Berarti 4-nya kita keluarin. Tapi kan 4x kuadrat dikurang 8x juga sama-sama bisa dibagi 4x. Nah, kenapa nggak dibagi 4x? Karena kita perlu bentuk kayak gini dari sini. Jadi dari sini kita ubah ke kuadrat sempurna. Nah, jadi gitu. Ini apa? Diulang ya. Ini kan udah dikeluarin tuh 4-nya. 9y kuadrat ditambah 36y itu kan sama-sama bisa dibagi 9. Jadi 9-nya keluar, sisa y kuadrat ditambah 4y. Habis itu ini plus 4 sama dengan 0. Nih, bentuknya kan x min p kuadrat, sedangkan di sini kan masih x kuadrat dikurang 2x. Nah, kita pengen ubah ini jadi kuadrat sempurna. Caranya tuh gini, x kuadrat diakarin kan jadinya berapa? Jadinya x. Habis itu min 2x. Ini pokoknya kita bagi 2 sama kita bagi yang ada di sini. Min 2x dibagi 2 sama berarti dibagi x. Jadi kan min 1. Berarti dalam kurung x dikurang 1 kuadrat. Nah, kita jangan lihat min 1-nya dulu nih. X min 1 kuadrat itu kan kalau misalnya kita kuadratin nanti bakal jadi x kuadrat min 2x plus 1. Tapi karena kita maunya cuman ini x min 1 ini, berarti nanti plus 1-nya kita kurangin 1. Sama nih kayak misalnya yang ini. Y kita akarin jadi y. Habis itu 4y kita bagi 2, kita bagi y, bukan dibagi y kuadrat ya, tapi dibagi y. 4y dibagi 2, 2y dibagi y sama dengan 2. Habis itu kan kita kuadratin tuh bentuknya tuh supaya bentuknya kayak gini. Y dikurang q kayak. Nah, ini nih, ini y-nya, ini q-nya, terus ada kuadratnya. Tapi permasalahannya ini kita nggak usah fokus ke min 4-nya dulu. Y plus 2 kalau dikuadratin itu kan nanti kan jadi y kuadrat plus 4y plus 4. Nah, plus 4-nya itu pengen kita ilangin. Caranya kita kurangin 4-nya itu. Kalau ini kan plus 1 belakangnya, berarti kita kurangin 1. Kalau ini belakangnya plus 4, kita kurangin 4. Terus ini 4-nya turun. Nah, dari sini kita ini dulu nih. Kita kaliin 4 kali yang ini, terus 4 kali yang kanannya, sama kayak 9 kali yang kirinya, 9 kali yang kanannya. 4 dikali dalam kurung x min 1 kuadrat, berarti kita pisah nih 4 dalam kurung x min 1 kuadrat, kita pisah sama yang ini. 4 dikali min 1 kan sama dengan min 4, sama kayak yang kanan juga. 9 dikali yang ini hasilnya yang ini. 9 kali dikali minus 4 hasilnya minus 36. 4-nya turun. Kalau udah kayak gini kita sederhanain. Ini kan minus 4, ini plus 4, berarti ini jadi 0 dong. Udah kan, berarti ininya udah hilang. Habis itu minus 36 itu pindahin ke kanan. Nah, nanti kebentuk 4 dalam kurung x min 1 dalam tutup kurung kuadrat ditambah sekian sama dengan 36. Kita pengen kanannya itu jadi berubah jadi, aduh ini salah lagi. Bentar.
rumusnya tuh kayak gini, harusan rumusnya tuh sama dengan 1. Yang bener kan? Ya, sama dengan 1. Nih, jadi rumus yang bener itu kayak gini ya. Ini dijumlah ini sama dengan 1. Nah, kita pengen yang kanan itu jadi 1, 36 itu jadi 1. Gimana caranya? Berarti kalau 36 supaya jadi 1 itu dibagi 36. Berarti 36 dibagi 36. Nah, yang kirinya, yang ini sama yang ini juga sama-sama dibagi 36. Berarti nanti 4 dalam kurung X dikurang 1 tutup kurung kuadrat dibagi 36. Nah, ini juga dibagi 36. Nah, 36 bagi 36 sama dengan 1. Berarti udah ini kan udah sesuai sama rumusnya. Rumus yang ini. Nah, habis itu yang kanannya kita sederhana ini. 30 ini 4 sama 36 kalau disederhanain kan jadi 1. Habis itu 36 dibagi 4 kan sama dengan 9. 36 kalau disederhanain ini 2 ini jadi 1 sama 4. Udah ketemu kan? Udah kebentuk rumus yang mirip kayak rumus persamaan elips. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih, udah kebentuk nih, udah kerubah dari persamaan ini ke bentuknya mirip yang kayak gini, kita bisa nentuin titik pusat, titik pusatnya. Titik pusat itu kan titik pusat itu kan yang ini nih, yang P sama yang Q nya. Berarti kita bisa nentuin kalau titik pusatnya itu yang ini, yang 1, P nya berarti 1. Nah, Q nya nih harus hati-hati nih. Di sini kan minus. Nah, di sini plus. Supaya si ini jadi plus, berarti kan dia perlu minus ketemu minus. Berarti dia minus 2. Minus 2 nih kalau dimasukin ke Q, jadi kan Y dikurang dalam kurung minus 2. Nanti minus ketemu minus jadi plus. Nah, dari pertanyaan ini jadi jawabannya itu di titik 1, minus 2. Jadi jawabannya yang A.